tahun ini, Kabupaten Pesisir Barat menjadi tuan rumah dalam acara Lampung Sundanese Art Festival ke-7 yang dipusatkan di Pantai Wai Batang, Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat. Kegiatan Lampung Sundanese Art Festival diawali oleh arak-arakan Sisingaan yang membawa Gubernur Lampung, Bupati Pesisir Barat, serta Kapolres Pesisir Barat dan para pengurus paguyuban Pasundan. Selanjutnya pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengungkapkan ajang festival 2 tahunan ini dapat menjadi wadah untuk memperkokoh rasa persaudaraan antara suku Lampung dan Sunda, serta menambah wacana seni budaya yang ada di Provinsi Lampung. Arinal berkomitmen akan terus mendukung kegiatan yang memiliki nilai tambah guna mendukung kemajuan pariwisata dan UMKM, sehingga berdampak kepada pertumbuhannya perekonomian masyarakat. Hari ini adalah acara dari masyarakat atau saudara-saudara kita dari Sunda, yang mereka hari ini melaksanakan festival. Festival itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang Sundaan. Jadi ada ada sifatnya kesenian dan ada tari, ada nyanyi tadi kan. Tapi saya sangat memberikan apresiasi karena saudara-saudara saya dari masyarakat Sunda ini bisa menyuguhkan festivalnya di wilayah Krui yang sangat berpotensi dengan pariwisata, terutama dengan upaya ikut mempromosikan selancar atau surfing, karena surfing di Krui ini atau pesisir barat ini merupakan potensi yang luar biasa di tingkat dunia. Oleh karena itulah saya sengaja hadir di sini dalam rangka suku di Lampung ini banyak sekali, ya, keragaman suku, keragaman agama, tetapi sudah memberikan bukti bahwa Lampung itu kondusif karena ada kesepakatan bahwa Lampung itu Indonesia. Oleh karena itulah saya menyapa kehadiran saya hari ini untuk bertemu kepada saudara-saudara saya dari Pasundan. Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan. Sementara itu, Wakil Ketua atau Papuyuh Paguyuban Pasundan Pusat, Ius Rustandi, dalam sambutannya menceritakan, awal mula berdirinya Paguyuban Pasundan terbentuk pada tanggal 20 Juli 1913, serta dirinya menekankan Paguyuban Pasundan bukan hanya untuk orang Sunda saja, atau berdasarkan etnis dan kesukuan tertentu, yang artinya siapapun bisa bergabung di Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan ini berdiri tepatnya 20 Juli 1913, kurang lebih 1 abad 10 tahun. Sedikit saja, esensi sejarah kelahiran Paguyuban Pasundan
hampir mirip dengan Budi Utomo, yakni genesis empiriknya berasal dari lingkungan sekolah kedokteran Stovia. Namun, satu hal yang harus digarisbawahi, bahwa Paguyuban Pasundan tidak pekat dengan ciri-ciri primordialisme dan eksklusivisme, tetapi menonjolkan egalitarisme dan non-sektarianisme. Hal ini bisa dibuktikan bahwa ketua pertama Paguyuban Pasundan itu keturunan Bugis dari Makassar, namanya Bapak Daeng Kanduruan. Itu adalah sebagai bukti bahwa Paguyuban Pasundan bukanlah berbasiskan pada etnis atau kesukuan, tetapi kita lebih menasional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tujuan didirikannya Paguyuban Pasundan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang memiliki harkat dan martabat, paling tidak sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang telah lebih dulu maju. Dengan misinya, nah ini yang penting, memerangi kebodohan dan kemiskinan. Tujuan dan misi Paguyuban sejak didirikan sampai sekarang masih tetap relevan dengan perkembangan Indonesia saat ini. Bapak dan Ibu, oleh karena itu Paguyuban berorientasi atau badan garapannya lebih pada core pendidikan. Organisasinya memiliki kurang lebih 41 cabang yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk di beberapa negara, Melbourne, Jepang, Amerika, Singapura, dan Malaysia. Itu ada beberapa yang istilahnya Komda atau kalau di kita setingkat wilayah untuk organisasinya, dan ada 620 anak cabang, 8 kemitraan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hadirin yang berbahagia, fenomena politik bukanlah persoalan yang tabu bagi arah dan kiprah Paguyuban Pasundan di masa kini dan di hari esok. Tinggal bagaimana kepiawaian mengidentifikasi dan mengelola potensi politik Paguyuban Pasundan tetap berada pada orbit kesundaan dan keindonesiaan. Artinya Paguyuban Pasundan sebagai aset nasional yang bertumpu pada ikhwal pencerahan kesundaan tetap kontributif bagi perwujudan mosaik kenusantaraan yang tidak monolitik. Rumusan ini jelas merupakan kontribusi politik Paguyuban Pasundan sejak awal terhadap dinamika pluralisme politik Indonesia dan sekaligus sebagai komitmen terhadap mekanisme politik kebangsaan. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa tokoh nasional yang pernah dilahirkan oleh Paguyuban Pasundan melalui dunia pendidikan, diantaranya mantan Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Umar Rawida Hadikusuma, itu adalah lulusan HIS-nya Pasundan di Tasikmalaya. Bapak Profesor Dr. Thayyib Adimaja almarhum, Bapak Dodi Tisnamijaya, dan tokoh-tokoh nasional yang ada pada cetakan uang itu Bapak Oto Iskandar Dinata. Beliau adalah Ketua Paguyuban Pasundan era 1929 sampai 42 dan terkenal dengan tokoh sejarah Harupat, serta beberapa tokoh nasional lain termasuk Insinyur Haji Juanda yang terkenal dengan deklarasi Juandanya. Itu adalah Sekjen Paguyuban Pasundan dan Perdana Menteri di era politik di era pemerintahan zaman Bapak Soekarno. Kemudian yang masih hidup yang berasal dari sekolah Pasundan itu adalah Letjen Jenderal Purnawiraman Bapak Solihin Gutama Parwanegara, masih ada sekarang. Selain dari itu, tentu Paguyuban Pasundan memiliki beberapa sekolah, ada kurang lebih 120 sekolah dari TK sampai SMA SMK, dan ada 4 perguruan tinggi. Salah satunya adalah Universitas Pasundan. Di lain pihak, Bustomi Rosadi, selaku Ketua Paguyuban Pasundan Wilayah Provinsi Lampung menjelaskan,
Tujuan terbentuknya Paguyuban Pasundan serta visi misinya adalah untuk memerangi kebodohan serta mengurangi kemiskinan. Menurutnya, ada 4 gagasan dalam acara Lampung Sundanes Art Festival ini. Pertama, silaturahmi, kedua, kolaborasi budaya, ketiga, gotong royong, dan keempat, pariwisata. Diketahui kegiatan yang bertajuk revitalisasi, silaturahmi, kolaborasi, pariwisata, dan gotong royong di negeri para saibatin dan ulama yang digelar selama 3 hari ini, yakni 21 Juli hingga 23 Juli 2023, diisi dengan berbagai perlombaan serta pertunjukan seni budaya Sunda dan kebudayaan Lampung. Tujuan dari Paguyuban Pasundan ini adalah pertama memerangi kebodohan dan mengurangi kemiskinan. Itu filosofi bentukannya itu. Mengenai Lampung Sundanes Art Festival, ini filosofinya adalah berasal dari gagasan, ada 4 gagasan. Yang pertama adalah silaturahmi, kedua kolaborasi budaya, ketiga gotong royong, keempat pariwisata. Silaturahmi jelas ya, dengan adanya kegiatan ini kita silaturahmi antar kabupaten kota, ya, se-Lampung, baik orang Sundanya maupun di luar itu, karena sudah terjadi perkawinan campuran orang Sunda ke Lampung dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi budaya. Kita menyadari bahwa di Lampung ini kita ada budaya yang harus dihormati. Di mana tanah dipijak, di situ langit junjung. Kolaborasi budaya Sunda dan Lampung ini merupakan kegiatan yang implementasi dari pembauran. Orang bicara pembauran, tapi nggak pernah bagaimana cara implementasinya. Nah, ini kita coba implementasikan. Inilah pembauran yang kami pahami dari segi budaya. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong itu maksudnya itu kegiatan ini merupakan kegiatan kebersamaan. Peserta datang ke sini dengan biaya sendiri, homestay, bayar sendiri, makan juga bayar sendiri. Sedangkan Kabupaten Pesisir Barat dia sebagai pelaksana dibantu oleh Pemda setempat. Untuk provinsi dia berusaha untuk mendapatkan bantuan dari Pemda provinsi untuk menyiapkan hadiah-hadiah. Bagaimanapun juga itu perlu uang pembina, gitu. Uang pembinaan bagi pemenang-pemenang juara 1, 2, 3 gitu. Yang keempat adalah pariwisata. Kita berpindah tempat. Jadi dari lokasi kota. Dan sekarang di Pesisir Barat. Tahun yang lalu kita di Tulang Bawang Barat, itu juga tempat pariwisatanya bagus. Nah, sekarang di Pesisir Barat ini dengan ombaknya yang kelihatan luar biasa itu. Latar belakang panggung ini ombak yang berdebur-debur luar biasa. Itu filosofinya. Jadi ada 4 hal. Jadi pertama tadi silaturahmi, yang kedua adalah kolaborasi budaya, yang ketiga gotong royong, keempat pariwisata. Mungkin Pak, kesan dan pesan dari pembukaan acara di Pesisir Barat ini seperti apa Pak? Luar biasa. Saya merasa terharu gitu ya. Bagaimana perasaan teman-teman ini ya, begitu diterima oleh bupati, oleh gubernur, bahkan gubernur juga merasa enjoy, bernyanyi sampai 3 kali, kemudian bupati 2 kali, semua ikut berjoget. Alhamdulillah, kita merasakan kebahagiaan. Inilah kebahagiaan tidak susah carinya, ya. Dengan kebersamaan ini kita dapat kebahagiaan. Kita lihat wajah orang-orangnya itu semua bahagia. Begitu dibuka, dipukul kentongan langsung. Itulah kebahagiaan yang tidak usah sulit untuk cari kebahagiaan. Orang bisa bahagia dengan berbagai cara. Itu. Pada momen ini juga kami mendapatkan rangsangan dari pimpinan pusat Paguyuban Pasundan untuk membentuk Universitas Pasundan kelas jauh di sini. Direspon oleh gubernur. Tadi gubernur akan menyiapkan lahannya. Mudah-mudahan terwujud ini. Jadi sudah ada pembicaraan, mudah-mudahan mungkin program studi manajemen pariwisata, IT, kalau dibentuk di sini, insya Allah masyarakat lulusan SMA, SMK tidak akan jauh-jauh cari pengetahuan di sini. Mudah-mudahan nih, mohon doanya dari semuanya. Mudah-mudahan Pesisir Barat bisa punya universitas. Tak hanya menjaga, melestarikan budaya dan menjalin silaturahmi, acara Lampung Sundanes Art Festival ini juga berdampak langsung kepada pelaku UMKM. Dikarenakan berkumpulnya masyarakat dari luar daerah pesisir barat,
Tentunya menjadi keuntungan bagi para pelaku UMKM dalam mengenalkan produk-produknya serta meningkatkan penghasilan dari berjualan barang dagangannya. Seperti Beryani, masyarakat setempat pesisir barat, selaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia berdagang makanan ringan olahan rumahan yang sangat mendukung dengan adanya acara-acara seperti ini. Menurutnya penghasilannya setiap ada acara event-event seperti ini bisa meningkat sampai 100%. Masyarakat sebelah Bang. Oh, kita UMKM masyarakat Marang ya? Iya, masyarakat Marang, UMKM dari sana. Apa aja yang kita perjualkan di sini? Ini ada pempek ini pempek ikan tuhu. Cuman kan yang paling terkenal di sini ikan tuhu ya, ini pempeknya. Terus ini langkut guring, kalau kita di sini nyebutnya langkut. Cuman kalau nasionalnya kan ikan kera. Terus ada karamel, brownies, tapi ini produk unggulan kita Bang. Ini kuetan. Kuetan ini emang khas ini. Cuman kan banyak ya yang jual kuetan, cuman ini produk unggulan saya karena memang ini apa ya, ibaratnya bahannya ini premium semua. Boleh dicoba. Kue khas dari pesisir barat ya? Iya, kue khas pesisir barat, krui, kuetan. Nah, gimana dengan acara seperti ini? Ada peningkatan nggak? Peningkatan nggak? Ya kalau misalnya kita ikut acara event-event seperti ini, biasanya lebih mengenalkan produk kita kepada masyarakat. Tadinya masyarakat kurang tahu apa itu produk kita, jadi mereka tahu. Berkat acara kayak gini, biasanya mereka bisa pesan untuk kedepannya. Sebenarnya acara-acara seperti ini sangat mendongkrak ya untuk UMKM lebih maju dan lebih berkembang. Nah, untuk penghasilannya sendiri ada peningkatan secara signifikan nggak? Ya jelas, alhamdulillah. Biasanya? Misalnya gini, kalau seperti kuetat ya, jadi sampelnya untuk kuetat biasanya kalau misalnya tidak ada acara itu misalnya 100, kalau ada acara bisa 2 kali lipat. Kalau dikonversi dengan rupiah, Bu? Ya kalau setiap event itu tergantung banyak kue yang kita bawa. Tapi kalau misalnya satu event ini bisa sampai 2 juta gitu kalau untuk kue. Nah, sebelumnya? Kalau untuk hari-hari biasa ya, itu kan saya khususnya nggak tiap hari dagang, jadi by order aja. Itu biasanya separuh dari itu, dari event-event itu. Jadi 100% ya Bu peningkatannya Iya, ya? biasanya 100%. Harapan kedepannya supaya ada acara seperti ini berkesinambungan, berkelanjutan dan lebih berkembang lagi biar produk-produk UMKM asal ini lebih dikenal oleh masyarakat di luar. Sementara itu, Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menyampaikan bahwa pemerintah Pesisir Barat sangat mendukung gelaran event 2 tahunan Lampung Sundanes Art Festival ke-7. Menurutnya, selain bisa meningkatkan ragam budaya yang ada di Lampung dan Pesisir Barat, kegiatan ini bisa menjadi ajang untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan potensi wisata yang ada di negeri para saibatin dan ulama. Tak hanya perlombaan yang ditampilkan di acara ini, di tengah acara juga pihak penyelenggara banyak memberikan door prize atau hadiah menarik untuk para pengunjung serta peserta acara Lampung Sundanes Art Festival yang disponsori oleh berbagai pihak dan diserahkan langsung oleh panitia acara Peratin Pekon Negeri Ratu. Alhamdulillah, Pesisir Barat kebagian ke-7 tapi yang termeriah. Jadi berkat kerjasama antara alumni Pasundan, masyarakat yang ada di Pesisir Barat. Jadi tentu ini akan berulang. Bahkan kami berencana membuat universitas di Pesisir Barat. Pak Gubernur akan memberikan tanah untuk membuat sekolah tinggi wisata cabang di Pasundan. Kemudian dengan adanya ini tentunya apakah berdampak secara peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat? Tanya itu saya tanyakan itu lihat sendiri buat dampaknya. Tentu yang UMKM itu sangat beruntung. Maka dari itu kalau nggak ada event-event seperti ini kita undang. Kan Anda tahu kan bahwa ada seni budaya di Pesisir Barat selalu ada Sunda, Batak, semua. Jadi kita akan segera kembangkan dan kita akan tetap komunikasi dengan masyarakat semua yang ada di Pesisir Barat, khususnya dan di Lampung dunia. Bisa diceritakan sedikit ini Pak Bupati terkait apa saja sih acara yang ada di Festival Pasundan kali ini yang ada di Kabupaten Pesisir Barat? Yang pertama ayage-nya. Jadi pertama itu kan sesingaan. Itu kan
seni budaya yang ada di Jawa Barat, itu kalau tidak salah di sebelah atau Subang ya. Subang. Ini juga harus kita lestarikan. Jangan sampai reok diremeh oleh Malaysia. Salah kita sendiri. Makanya mestinya Menteri PDK memberikan kewenangan kepada daerah untuk apa namanya itu ada hak cipta. Nah, iya. itu sudah ada. Berarti ini langkah konkret pesisir barat untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia ya Pak Bupati? Masyarakat Sunan, Bupati, Camat, terima kasih kepada beliau. Ratin, satu. Ya, artinya mau susah payah, ya, mau bekerja sama, melibatkan partai lain. Tapi pokoknya beliau, terima kasih. Tidak mungkin terbalaskan barat itu. Mudah-mudahan jadi ladang ibadah beliau. Semua jadi Ngambur. Wassalam. Sementara itu, Peratin Pekon Negeri Ratu Ngambur sangat berterima kasih terhadap pemerintah daerah pesisir barat karena telah memilih wilayahnya untuk dijadikan tempat terselenggaranya acara Lampung Sundanes Art Festival ini. Tentunya dengan adanya acara ini sangat berdampak terhadap meningkatnya penghasilan UMKM masyarakat Pekon Negeri Ratu, sekaligus ajang untuk promosi produk-produk barang dagangan masyarakatnya. Serta ke depan, dirinya akan menganggarkan anggaran dana desa untuk membangun gedung sanggar kesenian demi melestarikan kesenian budaya di wilayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peratin Ngambur, Camat Ngambur, beserta teman-teman Peratin di Semarang Pekon dan di Nakodai oleh Bapak Bupati Pesisir Barat bahwa pada hari ini dan insya Allah 3 hari ini kita akan Festival Pesundan Lampung. Jadi saya sebagai Ketua BSI Camat Ngambur berterima kasih dengan adanya Pak Bupati beserta dari provinsi, dari Pesundan, bahwa alhamdulillah beberapa minggu telah lewat, kami berusaha keras semua panitia menata semua lingkungan, terutama di Pantai Webatang Pasar Minggu. Dan harapan kepada provinsi ataupun pusat, karena wisata ini di Pesisir Barat ini yang terutama, ya. Jadi kami dari awak media memohon untuk peningkatan wisata, ya, terutama Ngambur sampai ke ujung Lemong. Pak Bupati juga menyatakan bahwa wilayah wisata. Nah, artinya ini contoh pada hari ini kita tempat ya kesenian, dan saya mohon Pak dari provinsi, Pak Bupati, bahwa Ngambur ini akan bercita-cita untuk membangun budaya ataupun seluruh kesenian baik Sunda, Lampung, Bali, dan Jawa. Nah, kami memohon dan kami akan meminta proposal kepada Pak Gubernur, Pak Bupati untuk rumah seni, dan insya Allah wilayah dan tempat yang kita tempatkan ini balai desa kita dan tanah, alhamdulillah tanah milik Ngambur dan Pesisir Barat. Jadi itu Pak Bupati, saya mohon, karena kami semua Pekon ini akan gedung kesenian. Itu harapan Pak. Terkait ini kan terkait pariwisata ya Pak Peratin. Nah, terkait UMKM-nya, apakah kita menampilkan UMKM dari Pekon kita sendiri dalam kegiatan ini? Kami ini meningkatkan BUMDes Pak. UMKM kami Pesisir Barat ini sudah kita lihat di nampak mata kita, ya, untuk menguntungkan di lingkungan Negeri Ratu dan khusus Pesisir Barat. Alhamdulillah kita ya baik pun pedagang, ya, ini semua merasakan untuk peningkatan ekonomi. Itu Pak. Ada berapa UMKM yang kita tempatkan dari Pekon Bapak sendiri? Ya, UMKM kita di sini ada 7 UMKM. Ya. Apa aja itu Pak? Ya, seperti ya oleh-oleh Lampung, Pak, ya, dan terus penyung juga kita di sini, ya. Tapi ini tentu atas dukungan provinsi dan pusat. Ya, kami dari Pesisir Barat, Pak Bupati Pak Agus Istiqlal memohon juga untuk bagaimana mengkodai daripada kesenian yang ada di Pesisir Barat, gitu Pak. Di lain pihak, Sekda Kabupaten Pesisir Barat, dia berharap dengan adanya acara Lampung Sundanes Art Festival ini bisa meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM yang ada di Pesisir Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa Barat ini begitu banyak keragaman suku. Oleh karena itu salah satu Pasundan ini kita harap yang pertama adalah bagaimana kita membangun kebersamaan, bersama-sama membangun komunitas Barat. Yang kedua,
hanya masyarakat pesisir barat yang antusias mengikuti acara ini, warga dari Lampung Barat yang menjadi kontingen peserta acara Lampung Sundanese Art Festival juga sangat antusias mengikuti perlombaan di dalam acara tersebut. Kelompok kontingen asal Lampung Barat ini sangat optimis mereka bisa menjuarai dalam setiap kegiatan perlombaan yang mereka ikuti. Di malam penutupan acara Lampung Sundanese Art Festival ke-7, diumumkan pemenang-pemenang perlombaan serta penyerahan piala dan piagam. Kali ini, Kabupaten Pesisir Barat yang mana menjadi tuan rumah dalam acara Lampung Sundanese Art Festival ke-7 tahun 2023 menjadi juara umum dan memenangkan piala bergilir Gubernur Lampung. Selanjutnya, acara diisi dengan qosidahan serta mendengarkan ceramah dari Kiai Haji Cepot serta melihat penampilan tarian-tarian daerah. Di akhir acara, Dewan Pembina Paguyuban Pasundan Pesisir Barat Septi Agus Istiqlal berterima kasih terhadap semua pihak yang terlibat untuk ikut mensukseskan acara ini. Kedepan, dirinya akan terus membina komunitas kesenian-kesenian di Pesisir Barat agar lebih baik lagi. Alhamdulillah Kabupaten Pesisir Barat tahun ini menjadi tuan rumah Lampung Sunda Art Festival ke-7 dan Pesisir Barat. Saya merasa bahwa kita sukses melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah untuk seluruh jajaran kepanitiaan, terutama untuk tempat ini Kecamatan Lampung, Negeri Ratu. Terima kasih warga-warganya sudah mendukung kegiatan ini. Alhamdulillah sukses. Dan ini kita sempat melihat juga tadi Kabupaten Pesisir Barat ini mendapat juara umum. Nah, kedepannya bagaimana Paguyuban Pasundan sendiri untuk pembinaan? Kabupaten Pesisir Barat tahun ini menjadi juara umum, tentunya ini prestasi dan tidak lepas dari supportnya Pak Bupati Bapak Agus Istiqlal yang luar biasa untuk Paguyuban Pasundan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, sehingga kami mendapat juara umum di tahun ini. Kedepannya kami terus akan membina anak-anak ini agar di festival-festival lain lebih sukses lagi ke depan. Terima kasih. Mungkin Bu, gol apa yang bisa didapatkan Pesisir Barat Bu dengan adanya festival ini Bu? Dengan adanya kegiatan ini tentunya kita meningkatkan pendapatan UMKM. UMKM-nya menjadi naik kelas. Dagangan-dagangan mereka jadi bertambah omsetnya. Kemudian wisata kita, tentunya dengan kegiatan ini memperkenalkan wisata kita, Tanjung Setia, kemudian Gua Matu dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak manfaatnya kegiatan ini ya Bu? Tentunya. Dari Pesisir Barat, Nanda CTV Sumatera mengabarkan.